Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5, di sini kami akan memaparkan materi tentang periode unsur ketiga. Terlebih dahulu, izinkan kami memperkenalkan diri masing-masing. Halo, perkenalkan nama saya Fatimah Dani dengan nomor urut 31. Halo, perkenalkan saya Dwi Reski Maharani nomor urut 8. Halo, perkenalkan nama saya Syarifah Almeida dari nomor urut 29. Hai, saya Nurhani Nesma nomor urut 21. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Raditya dari nomor urut 15. Kelimpahan unsur periode ketiga. Adapun kelimpahan unsur dalam periode ketiga dalam tabel periodik ada 8 unsur. Yang pertama natrium, kedua magnesium, ketiga aluminium, keempat fosfor, kelima silikon, keenam sulfur, ketujuh klor, dan kedelapan argon. Berikut penjelasannya. Yang pertama ada natrium dengan massa 2,7% dan memiliki kandungan mineral. Terdapat pada senyawa sendawa cilik NaNO3 dan kliriot Na3AiF6. Yang kedua ada magnesium dengan massa 1,1% dan memiliki kandungan mineral. Senyawa yang terdapat pada magnesium ada dua, yaitu magnesit MgCO3 dan dolomit MgCa3CaCO3. Yang ketiga ada aluminium dengan massa 7,6% dan memiliki kandungan mineral. Adapun senyawa yang terdapat pada aluminium yaitu klorir atau Na3AiF6 dan bauksit AiO23 dan NH2O. Yang keempat ada silikon dengan massa 25,8 dan memiliki kandungan mineral. Senyawa yang terdapat pada silikon yaitu silika, kuarsa dan pasir, dan silikat liat dan muka. Yang kelima ada fosfor dengan kandungan 0,1% dan memiliki kandungan mineral. Fosfor terdapat pada senyawa fosforit dan apatit. Yang keenam ada sulfur dengan massa lebih kecil dari 0,1% dan memiliki kandungan mineral. Sulfur terdapat pada senyawa ZNS, PbS, dan CaSO4. Ketujuh, ada klor dengan massa 0,2% dan memiliki kandungan mineral. Klor terdapat pada senyawa KCl, NaCl, dan HCl. Dan yang terakhir ada argon dengan massa lebih kecil dari 0,1% dan tidak memiliki kandungan air dan tidak memiliki senyawa apapun. Adapun cara memperoleh unsur periode ketiga yaitu yang pertama natrium. Natrium dibuat dengan elektrolisis leburan NaCl. Yang kedua magnesium. Magnesium dibuat dengan lelehan MgCl2. Yang ketiga aluminium. Aluminium dibuat dengan elektrolisis bauksit dengan bauksit yang murni. Yang keempat silikon. Silikon dibuat dari silika dengan kokas sebagai reduktornya. Selanjutnya yaitu fosfor. Fosfor terbuat dari dua bentuk yaitu fosfor putih dan merah. Kemudian ada belerang yang dicairkan dengan mengalirkan air yang sangat panas ke dalam sebuah pipa. Selanjutnya ada klor. Klor juga dibuat dengan menggunakan leburan NaCl. Argon digunakan sebagai bola lampu listrik untuk pencegahan perkaratan. Sifat-sifat khusus unsur periode ketiga. Unsur natrium berwujud padat tapi lunak dan ringan, berwarna silver. Unsur magnesium berwujud padat agak keras dan sangat ringan, berwarna silver. Sifat aluminium. Unsur aluminium berwujud padat keras, berwarna silver. Unsur silikon berwujud padat sangat keras, berwarna silver. Unsur fosfor berwujud padat agak keras, berwarna merah dan putih. Unsur sulfur berwujud padat rapuh, berwarna kuning. Unsur klor berwujud gas, berwarna hijau muda. Unsur argon berwujud gas dan tidak berwarna.
Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sifat unsur kimia periode ketiga, yaitu jari-jari atom dari kiri ke kanan berkurang, aktivitas elektron energi ionisasinya dan ke elektron negatifnya cenderung bertambah. Unsur logamnya dari kiri ke kanan semakin berkurang, kreativitasnya, dan unsur non logamnya semakin bertambah. Dampak unsur periode 3. Yang pertama, natrium. Jika natrium bercampur dengan air, akan bereaksi sangat cepat dan meledak. Jika terjadi kontak dengan natrium hidroksida dalam keadaan kulit, telanjang akan membentuk dan memulai larut melalui kulit. Adapun manfaat dari periode unsur ketiga yaitu yang pertama natrium. Natrium digunakan dalam pembuatan ekstrak. Yang pertama NaCl digunakan dari berbagai makhluk. Yang kedua Na-benzoat digunakan dalam pemakaian pengawetan makanan. Yang ketiga Na-glutama digunakan dalam penyedap makanan. Adapun manfaat yang kedua yaitu magnesium. Magnesium dipakai pada proses produksi seperti logam, besi, dan semen. Manfaat yang pertama yaitu untuk membuat konsentrasi pesawat logamnya yang disebut magnulum. Yang kedua adalah pemisah suhu dari besi dan baja. Yang ketiga untuk membuat lampu kilat. Manfaat yang ketiga adalah aluminium. Yang pertama, banyak dipakai dalam industri pesawat. Yang kedua, untuk membuat konstruksi bangunan. Yang ketiga, dipakai pada berbagai macam alloy. Yang keempat ada silikon. Adapun manfaatnya yaitu untuk dipakai pembuatan kaca. Yang kedua, dipakai untuk pembuatan semikonduktor. Dan yang ketiga, pembuatan alloy bersama aluminium, magnesium, dan tembaga. Dan yang kelima ada fosfor. Adapun manfaatnya yaitu yang pertama dipakai untuk pembuatan proses produksi semen, logam, dan kaca. Yang kedua itu untuk membuat konstruksi pesawat. Dan yang ketiga pemisah suhu dari besi dan baja. Yang keenam, sulfur. Manfaat dari sulfur yaitu digunakan dalam baterai dan digunakan dalam korek api. Yang ketujuh, kuat. Manfaat dari kuat yaitu Cl2 digunakan pada disinfektan dan KCl digunakan pada pupuk. Yang kedelapan, argon. Manfaat dari argon yaitu untuk mendeteksi sumber air tanah dan digunakan dalam roda mewah. Manfaatnya itu yang pertama adalah untuk membuat konstruksi pesawat logamnya yang disebut magnulum. Yang ketiga aluminium. Aluminium banyak digunakan dalam industri pesawat. Yang ketiga dipakai yang ketiga dan kedelapan argon. Balik penjelasannya. Perkenalkan kami dari ini kami akan memaparkan materi tentang periode unsur ketiga. Terlebih dahulu izinkan kami memperkenalkan nama